Suara aman semua, teman-teman? Aman, Ustaz. Aman ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah malam ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk mengikuti kajian bersama tentang seputar tauhid. Yang lalu kita sampai apa ya? Kita balik ya sekarang kajiannya biar nggak capek di belakang. Tentang ini ya. Apa tuh? Yang di makhluk dan khalik ya. Ya, benar ya? Waktu itu ya. Oke, coba saya tanya pada teman-teman. Masih follow up dari materi yang lalu. Kita melihat fakta bahwa diri kita ini ada dimensi zahir tanpa kenal agama ini. Semua anak manusia di dunia ya, tanpa mengenal agama ya, ada dimensi zahir, namanya jasad, namanya jisim, namanya badan, namanya rogo, namanya raga, namanya lahir, namanya badan kasar, dan mungkin banyak istilah yang lain. Per daerah punya istilah, per marga punya istilah, per negara punya istilah. Itulah bahasa. Tapi yang dimaksud mengekspresikan dimensi zahir kita. Kulit, daging, darah merah, darah putih, ya dan semua anatomi dalam tubuh kita tanpa terkecuali. Dimensi zahir. Disebut zahir karena memang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba, ya. Karena itu disebut zahir. Tapi zahir diri kita ini tidak bisa berfungsi, tidak bisa hidup, tidak bisa berfungsi sistem dalam diri zahir kita ini kalau tidak ada yang di dalam. Nah, karena itu kita harus kenal yang di dalam. Yang di dalam dari diri kita adalah apa kemarin? Hah? Yang di dalam dari diri kita namanya apa? Ruh. Ruh. Harus kenal dirinya sendiri, masa nggak kenal. Jadi zahir sesempurna apapun, ya, zahir selengkap apapun, kalau tidak ada dimensi yang di dalam, dimensi roh, maka zahir jadi bangkai. Zahir tidak berfungsi, zahir tidak ada manfaatnya, zahir akan endingnya akan busuk. Ya, sebagaimana layaknya bangkai-bangkai umumnya, baik bangkai dari hewan maupun bangkai dari tumbuhan, bahkan bangkai dari manusia, sama secara umum. Ya, dah. Pertanyaan berikutnya. Dimensi zahir kita yang lalu kita disebut juga dengan apa? Makhluk. Ayo bareng-bareng. Dimensi zahir kita ini disebut apa? Makhluk. Apa arti makhluk itu, teman-teman? Diciptakan. Dibuat, dicipta, diproduk, ya, oleh yang memproduk, oleh yang membuat, oleh yang mencipta. Nah, karena itu yang membuat, yang mencipta, yang memproduk dalam bahasa Arab namanya apa? Al-Khaliq. Jadi dimensi zahir disebut makhluk yang dibuat, yang dicetak. Dimensi dalam, dia tempat rahasianya sang Khaliq. Nah, dimensi dalam itu apa? Kemarin kita bahas roh. Nah, begitu disebut roh, Quran nyebut roh, hadis nyebut roh, Taurat nyebut roh, Injil nyebut roh, Zabur nyebut roh, atau mungkin kitab-kitab yang lain nyebut roh. Ya sama, konsentrasi kita begitu disebut roh, kita harus paham apa maksud dari roh. Apa kemarin maksud dari roh?
Tujuan dari roh hidup. Satu apa yuk? Hidup. Yang kedua apa? Kudroh. Jadi hidup itu milik yang dimensi luar apa yang dimensi dalam? Dalam. Kita yang luar bangke sejatinya. Tanpa ada yang dalam kita bangke. Ini fakta. Ya, kita nggak bisa mereka-reka apapun. Ya, tanpa ada yang di dalam, yang di luar punya daya kekuatan apa tidak? Punya energi apa tidak? Tidak bisa. Kalau toh kita nanti ada energi pergerakan, sejatinya efek dari pergerakan yang di dalam melalui dimensi roh ini. Maka roh menyimpan rahasia yang luar biasa. Hidup, kudroh, irodah, keinginan, berkeinginan. Ya, keinginan yang di luar sejatinya tanpa yang di dalam bisa nggak berkeinginan? Tidak bisa. Nah, maka kalau yang di luar ada keinginan, nah itu sejatinya keinginan-keinginan itu dipancarkan, dikirim, dicetak, dibuat oleh Khalik. Yang rahasia Khalik melalui ruh itu sendiri. Gitu deh. Oke, kudoh, hidup, kudroh, iradah, kemudian ilmu. Ilmu itu hanya milik Allah. Makhluk mah nggak punya ilmu. Kalau manusia punya ilmu, setan, jin, iblis, malaikat punya ilmu, itu hanya pancaran Allah lewat rohnya. Kalau makhluk nggak punya ilmu. Oke? Bisa dimengerti? Sebagaimana makhluk nggak punya hidup, sebagaimana makhluk nggak punya daya kekuatan, sebagaimana makhluk tidak punya keinginan secara hakikat, sebagaimana makhluk juga tidak punya ilmu. Nah, gitu lah teman-teman. Nah, ilmu. Kemudian setelah itu apa? Sama mendengar, ya toh? Karena kita ini dari kecil udah punya telinga, lahir-lahir kemudian telinga normal, ngerasa itu aku makhluk, ngerasa akunya hamba. Ngerasa seakan-akan itu kemampuan kita terlepas dari dimensi yang di dalam, kan begitu toh fakta alam rasa dan pikiran kotor kita yang belum matang ruhiyah spiritualnya pasti begitu. Begitu nanti telinganya dibikin tuli baru sadar ternyata aku tidak bisa membuat rekayasa pendengaran. Nah, tuh. Mendengar. Tidak bisa kita, hakikatnya tidak bisa mendengar. Karena mendengar hanya sifatnya Allah. Nah, kalau sifatnya Allah aktif di roh, maka roh berefek ke dimensi zahir. Jadi kita ini hanya dapat pancaran saja, percikan saja, reaksi saja, efek saja. Gitu loh teman-teman ya. Ya sama. Kemudian apa? Basor melihat sama. Ya, basor sama, melihat sama. Coba telusuri kan nggak percaya. Kenapa orang mati tidak bisa melihat? Ya, nah, intinya, tapi rohnya masih bisa melihat. Roh itu masih bisa melihat teman-teman. Kalau ada orang mati nih, ada orang mati jenazah ya, ada orang mati, itu rohnya masih ada di sekitar situ. Dia melihat siapa yang datang, yang takziah. Dia melihat, dia mendengar. Yang mendengar dia juga bisa ngomong karena memang roh lah sejatinya yang punya potensi untuk itu. Lah, roh dimainkan oleh rahasia terbesar dari kehidupan, yaitu Allah itu sendiri. Jadi sab-sabnya tuh seperti itu kalau boleh dibahasakan. Nah, karena itu kita harus memahami ini. Bang, ini diri kita sendiri masa kita nggak paham. Repot urusannya kalau nggak paham. Ya, dah. Nah, seperti itu sama basor kalam, nah, termasuk terakhirnya kalam. Nah, kalam itu hakikatnya bukan, kita nggak bisa kalam secara hakiki. Kita bisa ngomong, kenapa? Karena di diri kita ada roh. Nah, roh itulah sifat berkalamnya Allah. Jadi kala kemudian kita ditanam roh di badan kasar kita, Allah bersifat dengan kalamnya, kemudian memancar pada diri kita. Gitu lah, teman-teman. Nah, maka diri zahir kemudian bisa berbicara. Efek dari roh. Roh tempat atau ladang atau zona Allah bersifat. Allah beraf'al. Nah, begitu. Dah, bisa dimengerti ini? Sampai sini paham semua ya? Paham semuanya? Fahimtum jami'an insyaallah?
Ya, oke. Insya Allah. Sekarang kita teruskan, ayo. Pelajarannya santai-santai saja. Harapan saya teman-teman paham. Ini pelajaran sebetulnya dikatakan rumit ya rumit, dikatakan tidak ya tidak. Tapi kita perlu memahami ini dengan baik, menghayati ini dengan baik, mengerti ini dengan baik, sehingga masuk ke alam rasa sadar kita, biar menjadi bekal pondasi ruhiyah spiritual kita, sehingga kita dalam hidup 24 jam kita selalu berpondasi pada kesadaran ilahiyah. Itu yang akan kita bentuk di situ, yang akan kita sasar, bukan sekedar kefahaman. Kalau kefahaman itu belum ada apa-apanya. Kefahaman itu teori, dalam dunia ruhiyah spiritual, kefahaman itu baru dapat 20 atau 25%. Ya, masih jauh. Nah, tapi mau faham harus syarat mutlak untuk menuju kepada satu kemajuan, itu harus. Ya, dah. Oke, sekarang saya menggunakan pendekatan real, kehidupan saja. Nggak usah pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Oke, ada makhluk, ada kholik. Ada makhluk, ada kholik. Ayo, makhluk itu kan yang dicetak toh. Kholik itu yang mencetak toh. Nah, ini harus masuk ke hati dan pikiran kita, teman-teman. Harus masuk ke rasa dan kesadaran kita. Masuk ke penghayatan dan penjiwaan kita. Harus masuk ke rasa dan kesadaran kita. Harus masuk pada pengertian dan kefahaman kita yang dalam. Makhluk dibuat, kholik pembuat. Oke, bisa dimengerti ini? Yes. Nah, ayo kita mulai sekarang. Dari diri kita 24 jam. Mana posisi makhluk, mana posisi kholik? Kita mulai dari jam habis ngaji ini, kita nanti biasanya tidur toh. Ya, capek ngantuk toh. Iya, Pak. Iya apa tidak? Iya. Saya menggunakan pendekatan question, pertanyaan. Saat kita sudah mulai jelang-jelang jam 10, jam 11, sekitar itulah. Diri kita ngantuk. Yang ngantuk ini siapa? Tolong dijawab. Yang ngantuk itu loh. Saat kita nih habis ngaji begini, nanti kan capek atau habis kerja capek, itu ada rasa ngantuk. Pertanyaan saya, yang ngantuk ini siapa? Ya. Yang ngantuk makhluk apa kholik? Harus clear ini. Makhluk. Lagi. Ngantuk. Yang ngantuk, yang ngerasain ngantuk, yang ngantuk itu dimensi makhluk atau kholik? Makhluk. Dimensi yang dibuat. Yang terjadi pada yang dibuat oleh kholik. Oke. Yang ngantuk siapa, makhluk. Ya. Yang buat ngantuk siapa? Kholik. Nah, gitu lah. Yang buat ngantuk kholik. Ya, oke. Yang buat ngantuk yakin? Yang buat ngantuk kholik? Ya, Coba, teman-teman seumur hidup sampai detik ini, pernah tak merasa bahwa ngantuk itu dibuat oleh Allah untukmu? Kapan hatimu duduk begitu? Sehingga hatimu mensyukuri nikmat ngantuk. Af'alnya ngantuk pada Allah, pada dirimu. Pernah apa enggak? Pernah apa enggak? Masih sangat jarang terjadi. Kenapa? Diri kita masih dihitung bodoh. Bodoh tentang diri, bodoh tentang Tuhannya. Bodoh tentang makhluk, bodoh tentang kholiknya. Jadi dirinya sendiri yang terjadi setiap nafas saja tidak pernah difahami dengan baik. Tidak pernah dimengerti dengan baik. Tidak pernah dirasa, disadari dengan baik. Tidak pernah difahami, dimengerti dengan baik. Tidak pernah dihayati dengan baik. Dijiwai dengan baik. Maka hidup kita banyak yang hilang. Oke. Dimakan menjadi sia-sia di mata Allah karena hati dan pikiranmu benar-benar mengabaikan perannya Allah dalam dirimu. Itulah yang dimaksud oleh Allah lalai. Kayak orang, saya kasih tapi nggak ngerasa diberi. Kira-kira yang ngasih sakit hati nggak?
Ya, saya ngasih orang nih. Ini saya umpamanya punya HP. Saya kasih ke seseorang nih, saya kasih HP. Terima kasih kagak. Ya toh, ngelihat saya kagak. Tuh, ini secara manusiawi nyakitin yang memberi apa enggak ini? Allah juga begitu, teman-teman, sama. Kalau kita ini ndablek-ndablek dari hal yang datangnya dari Allah, yang sebetulnya itu kenikmatan Allah, dirimu belum mampu menangkap kebaikan dari Allah itu, kenikmatan dari Allah itu, fadl dari Allah itu dirimu dihitung, iya lale minal ghafilin. Maka Allah menyebut wa qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari kalian yang bersyukur. Apa artinya? Sedikit dari kalian yang mampu memahami dirimu, hubungannya kemakhlukanmu dengan Khalik. Tiap hari dari mau tidur ke mau tidur lagi, yang ada yang besarnya gedenya kepalamu kok. Kowe. Tiap hari pikiranmu kowe terus kok. Dan itu nggak kamu sadari kok. Tiap hari sholat dia tetap gede kepala kok. Ini fakta. Kok tahu Ustaz? Saya pengalaman puluhan tahun begini. Nggak usah lihat orang. Saya aja yang jadi contoh. Saya alhamdulillah nggak bodoh-bodoh banget lah. Fikih yang gitu-gitu dah. Ya, nggak bodoh-bodoh amat lah. Tapi hati tetap lupa kok, lale. Oke, menikmati tapi tidak menyadari. Oke. Mendapatkan tapi tidak merasa dan menyadari. Sumber dari apa yang saya nikmati. Apa yang saya dapatkan. Nah, dah, ini mulai dari ngantuk. Ngantuk perbuatan siapa ngantuk itu? Allah. Bentar dulu, jangan salah, kalau salah bahaya loh ya. Ngantuk itu perbuatan siapa? Ngantuk itu terjadi pada dimensi apa? Makhluk. Awas semuanya. Ngantuk itu kan diri zahir kita loh, diri kita ya toh. Ngantuknya kita. Terus yang membuat ngantuk, lah baru itu namanya Khalik. Oke. Yang membuat ngantuk siapa? Allah. Karena Allah pembuat ngantuk, maka Allah disebut Khalik. Paham? Khalik itu bahasa Arab, bahasa kitanya pencipta. Pencipta. Itu nanti bahasa Arab nggak paham, repot juga tuh. Iya, ini satu kata aja nggak paham, gagal total bisa. Oke, jadi yang dicetak ngantuk siapa? Yang dicetak ngantuk, yang dibuat ngantuk makhluk. Makhluk kita yang dohir. Ya, yang buat ngantuk, yang mencipta ngantuk, pencipta ngantuknya siapa? Khalik. Allah. Al-Khalik. Al-Hayyu Al-Qayyum. Banyaklah namanya, 99 Asmaul Husna itu. Clear? Sudah mengerti? Paham? Insyaallah. Itu ngantuk. Ada di ruangan ini ada yang bisa membuat ngantuk sendiri? Nggak bisa. Hebat sekali kalau bisa sekarang ngantuk. Nggak bisa. Tetap nunggu dari Allah. Nunggu dari Allah. Iya, entah faktor capek, entah faktor apa. Allah punya sebab akibat. Baru dibuat ngantuk oleh Allah. Kita sendiri mengantuk-ngantukkan diri nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kalau nggak percaya, siapa yang bisa membuat ngantuk? Tolong datang ke sini. Saya pengen berguru saya. Ya, nggak bisa. Ini fakta, guys. Ya, oke. Ini fakta. Dah. Kemudian setelah ngantuk terjadi apa? Tidur. Iya, tidur. Pertanyaannya, begitu tidur blek, ya begitu tidur blek. Yang dibuat tidur siapa? Makhluk. Nah, yuk semuanya bareng-bareng biar paham. Yang dibuat tidur dimensi siapa? Apa? Makhluk. Oke. Yang buat kita bisa tidur siapa? Allah. Khalik. Dalam bahasa Islam Khalik itu Allah. Ya, bahasa agama yang lain ya, itu terserah masing-masing. Kita bahas dalam konteks agama kita. Jadi yang ditidurkan, yang dibuat tidur kita, makhluk. Ya, Allah pencipta tidur. Kalau Allah nggak mau, Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur selama-lamanya. Allah tuh nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur.
La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, oke. Ya, dah. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti ini? Sekali lagi, Insyaallah. yang dibuat tidur Insyaallah. siapa? Yang dibuat tidur? Makhluk. 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 Oke. Yang buat tidur? Khalik. Khalik. Dah. Nih, dua ini dulu aja saya tanya. Dua ini dulu saya tanya. Kalau dalam fakta tiap keseharian hidup kita, kita selalu ngalamin ngantuk dan tidur pada saatnya. Dan saat perbuatan itu dari hari ke hari, waktu ke waktu terjadi, dirimu, hatimu berarti rasa, pikiranmu berarti kesadaran, diikuti penghayatan dan penjiwaan. Dirimu belum mampu duduk, yang nidurin aku Allah. Yang buat aku ngantuk Allah. Berarti diri kita termasuk orang yang masih lalai dalam konteks ini, bukan? Apa tidak? Iya. Lalai. Lalai dari Allah. Lalai dari perannya Allah yang sebetulnya tiap hari kita selalu menikmati nikmat ngantuk itu, nikmat tidur itu. Tidur nikmat apa tidak tidur itu? Nikmat. Tidur nikmat apa tidak? Nikmat. Nggak tahu rasanya orang nggak bisa tidur udah bingung ya. Iya, orang nggak bisa tidur tuh ya Allah, habis berapa duit itu. Iya, jadi orang bisa tidur nikmatnya luar biasa. Luar biasa. Biasa. Oke ya, teman-teman. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita ngantuk dan tidur, berarti kita sedang menerima nikmat besarnya Dari Allah. Tapi kenapa mayoritas orang tidak mampu menangkap keadaan ini lewat rasa dan sadarnya, lewat penghayatan dan penjiwaannya, bahwa ini adalah perbuatan Khalik pada diriku sebagai makhluk. Mestinya aku harus merasakan ini. Mestinya aku harus menghayati, menjiwai, menyadari ini. Dan saat diri kita mampu menghadirkan rasa kesadaran, penghayatan, penjiwaan, saat jelang ngantuknya, saat jelang tidurnya, itulah berarti dirimu dipandang mampu mendudukkan hatimu, pikiranmu, makhluk duduk benar pada Khalik. Maka saat begitu dihitung dia bersyukur. Karena mampu mendudukkan perbuatan Khalik yang dibuat pada makhluk berupa ngantuk dan tidur lewat rasa sadarnya. Ngerasa itu kebaikan Allah. Ngantuk tidur ngerasa itu kebaikan Allah, nikmat Allah, rizki Allah. Itu namanya syukur. Paham? Jadi kalau ngantuknya, tidurnya sudah selalu disyukuri, berarti kalau ngomong pahala besar banget apa tidak nih? Besar banget apa tidak? Besar. Besar. Fahamnya kita pahala hanya sholat 5 waktu di masjid doang sih. Saking nggak pinternya. Ya Allah, saking nggak pinternya. Saking nggak pinternya. Banyak loh yang saking nggak pinternya itu. Emang tidurmu, ngantukmu itu bukan nikmat yang besar sekali tak? Nikmat Allah itu perbuatan Allah pada diri kita, dimensi kemakhlukan kita. Biar kita istirahat, semua dimensi tubuh yang seharian capek diistirahatkan oleh Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu perbuatan Allah. Cuman kitalah yang dablek-dablek, nggak paham, nggak ngerti. Bahkan sepanjang hidupnya nggak pernah ada rasa kok ini perbuatan Allah pada diriku kok. Bahwa ini nikmat besarnya Allah pada diriku kok. Taunya nikmat hanya duit melulu. Iya apa enggak nih? Iya. Ngaku aja deh. Iya toh? Iya. Taunya nikmat hanya duit doang. Saking nggak pinternya. Ya Allah, repot kalau nggak pinter itu. Ya, dah sekarang mulai pinter toh? Mulai tapi belum ya, mulai pinter ya. Ya dah, ngantuk tidur. Pada saat tidur dalam dirimu terjadi apa? Saat tidur dirimu jadi apa? Terjadi apa?
Mimpi. Mimpi, ya toh? Ada mimpi indah, ada mimpi yang menakutkan. Pertanyaan, dirimu bisa nggak membuat mimpi itu sendiri datang? Nggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, teman. Dirimu nggak bisa membuat peristiwa mimpi dalam dirimu sendiri. Itu juga perbuatan Allah. Oke, itu perbuatan Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau Allah berkehendak akan diberi mimpi yang baik sebagai nikmat darimu. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah akan memainkan setan, jin, iblis menjadi penakut dalam mimpimu yang sangat menyeramkan. Mimpi digebukin orang namanya ya. Mimpi digigit apa ular, mimpi digigit anjing, mimpi sangat menakutkan sekali. Dan walaupun kita tidur, benar-benar alam rasa sadar kita merasakan kesempurnaan rasa sakit itu. Seakan-akan terjadi yang sebenarnya. Ini permainan siapa ini? Ini permainan siapa? Tolong dilihat. Ayo, tiap hari mimpi nggak paham-paham juga nanti ya. Ini permainan siapa ini? Allah. Permainan Allah. Berarti yang buat mimpi Khalik, yang dibuat kita ini loh, yang menjadi layar film mimpinya di alam gaibnya hati dan pikiran, itu namanya makhluk. Gitu loh teman-teman. Biar tahu mana perbuatan Khalik, mana perbuatan mana posisi makhluk. Nah, gitu loh. Dah. Berarti apa tadi? Ngantuk, tidur, mimpi. Saat alam rasa dan sadar kita mengembalikan keadaan ini kepada Allah, berarti kita lulus apa tidak? Lulus. Saya ulangi lagi. Saat Lulus. kejadian demi kejadian ini tadi, hatimu, pikirmu sudah jernih, sudah faham, sudah ngerti, sudah ada rasa, sudah ada wujudnya kesadaran, penghayatan, penjiwaan, mengembalikan itu lewat rasa sadar kepada Al-Khaliq, berarti dirimu sudah lulus apa tidak? Lulus. Lulus. Dirimu sudah dihitung nggak jadi orang lale, dirimu sudah dihitung tidak jadi orang yang dablek, tapi orang yang sudah faham dirimu, yang sudah faham Tuhanmu. Tapi kalau lale, nggak mau tahu, masa bodoh, rasakan nanti. Begitu mati set di alam barzah, dirimu akan nangis darah. Ternyata saya termasuk orang yang banyak lalai dari nikmat Tuhanku. Begitu banyak nikmat, tidak pernah berhenti dalam setiap nafasku. Tapi yang kelihatan hanya duit doang. Itu pun kalau banyak, sedikit saya marah. Begitu toh? Ya. Iya enggak? Duitnya banyak senyum, duitnya dikit marah. Oh, udah babak belur semua nanti itu di alam akhirat kalau begitu hati kita, pikiran kita. Ya, dah. Oke, mimpi. Saya belum akan bahas mimpi. Saya mancing aja biar teman-teman paham tentang apa yang terjadi pada diri. Mana zonanya Khalik, mana zonanya makhluk. Kalau nggak diingetin, dikira ini semua terjadi tanpa perannya Sang Maha Hakiki gitu. Ngawur saja. Tidak, ini semua pergerakan Khalik yang tidak pernah berhenti sekejap pun. Itulah Tuhan kita yang pergerakannya nyata di dalam diri kita dan di alam semesta ini. Hanya orang yang bodoh saja yang nggak mampu memahami ini. Nggak taunya Allah hanya kalau makan, minum, duit. Makan, minum, duit. Oke, bisa dimengerti. Makanya Allah nyebutkan keras banget. Walakinna aksaron nasi yajhadun, kata Allah. Mayoritas manusia bodoh. Ini Allah saking dableknya kita. Saking parahnya kita. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, kata Allah. Akan tetapi mayoritas manusia tidak ngerti dirinya sendiri. Tidak ngerti apa yang terjadi pada dimensi dirinya. Dan sesuatu yang terjadi dari dalam dirinya itu muncul dari dimensi mana. Dia nggak sadar. Dia nggak ngerasa.
Dia menikmati tapi tanpa rasa dan kesadaran dari mana itu sumbernya. Maka Allah kerastah menyebutnya mayoritas manusia bodoh. Mayoritas manusia tidak mengetahui. Di ayat yang lain, walakinna aksarohum la yash'urun. Mayoritas manusia tidak bisa merasa keadaan yang sebetulnya begitu derasnya nikmatku, pertolonganku, fadlku, rahmatku. Yang gede hanya kepalanya doang. Kue. Nggak malu tak pada Allah. Ini kalau orang belum diberi paham oleh Allah itu begitu modelnya. Potongannya begitu. Kok tahu Ustaz, saya lama begitu. Ya, ada. Contohnya saya aja, nggak usah orang lain. Dah. Tidur teman-teman. Saat tidur, dirimu kadang menggerakkan tangan, kaki. Saat digigit nyamuk atau apa. Tanpa kamu sadari, tanpa kamu rasa. Tidak dikomando akalmu. Mungkin kedokteran menyebut gerakan refleks. Itu istilah ilmiah. Tapi kalau masuk ke tauhid, itu perbuatan siapa itu? Allah. Nah, perbuatan Khalik. Oke. Kita pada posisi mana? Kita posisi yang digerakkan. Bahkan tanpa kesadaran dan rasa kita digerakkan. Gatal, ya gatal tahu ya, gatal itu lah. Ya. Digaruk-garuk saat tidur. Tapi nggak ngerasa kalau ya tidak terasa dengan instruksi akal yang normal. Ini perbuatan Al-Hayyu Al-Qayyum, teman-teman. Al-Hayyu Al-Qayyum yang sedang memeliharamu. Oke? Yang memeliharamu dari gatal. Oke. Gatal karena apa? Oke? Dan seterusnya. Oke. Dah. Itu tidur. Setelah tidur nanti dibangunin. Bangun dari tidur untuk apa? Untuk pipis, untuk BAB. Pertanyaannya, pipis itu perintahnya siapa itu? Allah. Ayo, yang buat kita pipis itu kita sendiri bisa membuat pipis atau Allah dengan af'alnya membuat perbuatan pipis pada kita, diri makhluk. Yang benar yang mana? Allah. Ayo dijawab. Bangun, ntar dulu, jangan pipisnya dulu ya. Bangun, perbuatan bangun itu sendiri. Bangun dari tidur. Tidur namanya jam 11. Jam 1 bangun. Pengen pipis. Pertanyaan. Yang bangunin siapa teman-teman? Yang bangunin siapa? Allah. Allah. Khalik. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan hidup yang meliputi dirimu dan seluruh makhluknya. Oke. Yang bangunin Khalik. Yang dibangunin siapa? Makhluk. Ya, yang dibangunin makhluk. Diri dimensi dohir kita. Mendapat nikmat bangun dari tidur. Kalau nggak dibangunin, berarti kita langsung mati. Tidur kalau nggak dibangunin, berarti langsung mati tah. Iya apa enggak? Nah, gitu loh teman-teman. Ya, oke. Bangun, setelah bangun berjalan ke kamar mandi. Oleh Allah membuat af'al aktivitas pipis pada makhluknya. Nah, makhluknya itu mendapat nikmat pipis dan nikmat bisa pipis. Jadi pipis itu sendiri nikmat yang besar dari Allah. Sebagaimana tidur itu nikmat yang besar, ayat yang besar, kekuasaan yang besar dari Allah. Pertanyaan saya, pernahkah kita merasakan pipis itu perbuatan Allah pada diri kita? Belum. Sadarkah hatimu? Ngerosokah akal pikiranmu saat pipis cur? Di situ ada rasa, ya Allah, af'almu ya Allah. Ini kekuasaanmu ya Allah. Ini af'almu ya Allah. Hamba hanya menikmati kemudahan proses pipis ini ya Allah. Karena itu pipis menjadi nikmatmu yang besar ya Allah. Hatimu, pikiranmu sudah mampu duduk di sini apa belum? Kalau belum, kamu makhluk lalai dari Khalikmu.
Kalau belum, ini potongan-potongan makhluk yang tidak pernah menyadari af'alnya Allah berupa membuat pipis pada dirinya. Tidak disadari peran aktifnya Allah di situ. Diri orang tadi termasuk orang-orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat pipisnya Allah. Hanya carcur doang. Tidak pernah hadir ke Allah lewat pipisnya. Ya Allah, af'almu ya Allah. Hati. Rasa, kesadaran. Oke, menyadari ini perbuatan Allah pada diriku. Jadi sambil pipis, sambil zikir. Sambil pipis, sambil sholat. Sambil pipis, sambil hudurnya. Rasa kesadaran ke Allah dan perannya. Sambil pipis, sambil tawajuh ngadepnya hati dan pikiranmu. Tak, rasa dan sadar Allah. Yang memanage, yang memanajerial, yang mengatur, yang membuat dirimu pipis dan dirimu tinggal merasakan manis enaknya pipis saja. Itu perbuatan Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu perbuatan Al-Khaliq bahwa khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dia Allah yang membuat kalian. Tidak berhenti membuat kalian, tapi wama ta'malun, dan membuat apapun yang kamu lakukan, termasuk pipis sesuatu yang kamu lakukan. Pipismu dibuat oleh Tuhanmu. Faham apa tidak? Tinggal hatimu mampu tidak masuk ke pipis menjadi zona ruhiyah spiritual. Tidurmu masuk ke spiritual. Ngantukmu, bangunmu masuk ke zona ruhiyah spiritual lewat rasamu, sadarmu, penjiwaanmu, penghayatanmu, kefahamanmu, pengertianmu. Makhluk masuk ke Khalik lewat rasa dan sadarnya. Makhluk terkoneksi dengan Khalik lewat rasa dan sadarnya, penghayatan dan penjiwaannya. Itulah namanya syukur. Hadirnya hatimu, pikiranmu total ngakui ini perannya Allah yang sudah berbuat baik pada dirimu. Itulah namanya syukur. Lurusnya hatimu pada Allah. Itulah namanya sholat, zikir. Melihatnya hatimu pada Allah total. Itulah namanya ihsan. Benernya hatimu pada Allah. Itulah namanya ikhlas. Tulus hatimu melihat Allah. Dari apa yang terjadi pada dirimu. Dari af'al yang berupa pipis tadi. Ini pipisnya orang alim itu udah seperti itu teman-teman. Nggak sekedar mau masuk kamar mandi, baca ini, keluar. Ya itu mah. Itu iya. Tapi selama di kamar mandi proses pipis BAB, ngapain hatimu, pikiranmu? Nah, orang-orang yang sudah kenal Allah, faham Allah, ngerti Allah, sampai kepada Allah, tidak ada perbuatan yang hati dan pikirannya tidak hadir ke Allah, tidak lurus ke Allah, tidak tawajuh ke Allah, tidak sampai ke Allah, tidak suhud menyaksikan Allah, tidak ketemu Allah. Semua menjadi media ketemu Allah. Liqa'u rabbih. Lewat rasa sadarnya tentang nikmatnya Khalik yang diperbuat kepada makhluknya. Wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Wah, ini kalau bisa sama pipisnya udah luar biasa teman-teman, nikmat. Kalau teman-teman sudah sampai keadaan hati di sini nanti habis sholat tuh, habis sholat 5 waktu dengan habis pipis sama-sama dalam hatinya sama. Sama-sama apa? Sama-sama ketemu Allah. Lewat pipis, hati, pikiran, jiwa ketemu Allah dengan mensyukuri nikmat pipisnya. Wujudnya ada rasa sadarnya tadi. Dengan sholat ketemu Allah. Baik torikoh, gerakan bacaan kayak apapun. Intinya rasa tah. Wujudnya rasa koneksitas hati, pikiran tak ke Allah tah. Ke Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputi diri kita dan tiap makhluknya tah. Substansinya sama. Ending-endingnya, ketemunya ya di totalitas rasa dan kesadaran, kefahaman, tenggelam di alam rasa dan kesadaran. Kan begitu tah? Kalau sudah pinter, kalau sudah ngerti benar tentang Allah, ada
Itu pipis. Ayo semuanya membangun tauhid ini dengan baik. Biar ngertinya, mohon maaf lah, ngertinya ibadah itu di masjid aja. Sholat, majelis taklim, saking nggak pinternya, saking nggak pinternya. Nah, makanya saya bikin contoh selalu pipis, BAB, biar pinter. Maksudnya biar pinter. Jadi ibadah artinya hanya itu saja. 24 jam itu menjadi ibadah. Kalau hati kita mampu duduk yang benar di hadapan Allah. Oke, perbuatan sebaik apapun kalau hatimu, pikiranmu salah duduknya, tetap celaka di mata Allah. Tidak akan bisa membuat dirimu selamat di dunia maupun di akhirat. Karena duduknya hatimu, pikiranmu salah di hadapan Allah. Oke, dah. Itu pipis. Habis pipis kembali lagi tidur toh. Ya udah, berarti tidur perbuatan Allah lagi buat pada kita. Dah, sampai kemudian bangun yang kedua mungkin. Dah, saya nggak bahas dulu. Tahajud barang nggak saya bahas. Langsung setelah itu bangun sholat subuh lah, gitu aja deh. Bangun sholat subuh. Ya, kemudian bangunnya sendiri sudah nikmatnya Allah toh, teman-teman. Ya apa tidak? Ya, harus kamu rasa, harus dirasa. Jangan dablek terus. Kalau dablek terus, kapan dirimu katanya nyembah Allah, tapi Allah kok kamu lalaikan terus, hilang terus dari hati dan pikiranmu, bagaimana? Harus hadir ke Allah. Ya Allah, suwun ya Allah, Engkau sudah bangunin hamba ya Allah. Kalau Engkau nggak bangunin hamba bangun-bangun sudah di alam barzah ya Allah. Suwun ya Allah, sudah masih memberi kesempatan hidup ya Allah. Nah, terus habis itu apa? Pipis lagi. Ya, terus menghadirkan rasa sadar tentang perbuatan Khalik Allah pada diri kita. Oh, itu nikmat, dirimu masuk ke rasa lewat pipis itu. Oke, hati, pikiran, rasa, kesadaran hadir tentang peran Allah pada diri kita. Kebaikan Allah pada diri kita. Terus, itulah namanya syukur, itulah ibadah. Oke, teman-teman. Habis itu apa? Wudhu. Ya, teman-teman harus hadir bahwa Allah membuat dirimu wudhu. Allah membuat dirimu bisa wudhu, bisa melakukan wudhu. Itu bukan kehebatanmu, tapi perbuat iradah kudrohnya Allah, keinginan dan ketetapan Allah yang menetapkan pada dirimu biar dirimu bisa wudhu. Jadi wudhumu itu nikmatnya Allah, bukan kehebatan dirimu yang sok melalaikan Allah itu. Oke. Merasalah wudhu ini nikmatnya Allah. Dirimu ditakdirkan oleh Allah bisa wudhu. Kalau dirimu ditakdirkan jadi orang kafir, lahir-lahir jadi anaknya orang komunis, ateis, dirimu nggak akan pernah wudhu seumur hidup. Oke? Hadirlah suwun ya Allah. Engkau sudah mensucikan badan dohir hamba ya Allah. Oke? Nah, oke, hadir ke wudhunya. Berarti wudhunya nyambung ke Allah. Loh, orang yang sudah paham Allah, kenal Allah, tidak ada sedetik pun nggak nyambung ke Allah, teman-teman. Jadi sholat terus. Hati pikirannya. Nyambung terus. Zikir terus. Ibadah terus. Tidak ada yang tidak jadi ibadah. Itu orang yang sudah kenal Allah, paham Allah, ngerti Allah, kenal diri, paham diri, ngerti diri. Karena untuk faham Allah harus faham diri. Tidak bisa dipisah-pisah. Dablek dirian, dablek dengan Allah. Itu udah pasti. Oke, dah. Setelah sholat subuh apa? Setelah sholat, anggaplah sholat subuh. Setelah wudhu, sholat subuh. Ya sama. Teman-teman nanti ke depan akan diterangkan lebih jauh. Ini sekilas saja, biar teman-teman tahu petanya. Oh, di sini aku, di sini Allah. Gitu loh. Nah, setelah wudhu, teman-teman sholat subuh. Sholat subuh. Ya, oke. Kalau teman-teman yang duduknya masih di fikih doang, hatinya begini, pikirannya begini. Aku sholat subuh, aku ngadep Allah. Di sini ada aku, di sono, di situ, atau jarak berapa ada Allah. Dan aku akan diberi pahala oleh Allah. Dan Allah harus memasukkan surga aku, karena aku sudah berbuat baik. Begitu toh keadaan hati orang yang teman-teman yang masih di kenceng-kencengnya fikih toh. Ya, tahu Ustaz, saya udah menguasai semua yang gini-gini. Udah nggak bisa dibohong-bohongin ya. Ya, oke. Kalau kita masih di zona ini seperti itu keadaan hati dan pikiran kita. Biar aja lah, alhamdulillah sudah bagus. Oleh Allah memang didudukkan di zona kayak begini dia.
Ya, nggak usah nggak usah dipoyoin, nggak usah direndahkan, nggak usah apa. Kita doain aja mudah-mudahan dibuka oleh Allah mau belajar lebih jauh tentang ilmu hati sehingga sempurna syariatnya, sempurna hakikat thariqat ma'rifatnya. Sehingga setiap lakunya menggambarkan 4 dalam kesempurnaan 1 laku. Itulah Nabi. Sudah nggak ada pemisahan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat sudah. Begitu tak ya tak 4 itu dalam 1. Sejarah ilmu saja yang kemudian membagi-bagi. Ini fikih, ini syariat, thariqat, ini hakikat, sejarah ilmu. Kalau Nabi sendiri nggak pernah bagi-bagi itu. Nabi begitu tak zahiran wa batinan, setiap gerakan menggambarkan kematangan 4 itu dalam laku zahir batinnya Nabi. Karena Nabi. Ya yang repot potongan-potongan kita. Baru belajar fikih aja sudah sok sombong ngaku pinter sendiri. Ngaku benar sendiri, ngaku surga sendiri. Nyalain yang teman-teman belajar hakikat makrifat. Gimana? Repot. Kalau teman-teman yang di thariqat hakikat makrifat, saya jamin deh, hampir 100% pasti sudah melalui fikih. Itu umumnya begitu. Umumnya begitu. Ya, dah. Saya menyindir dikit biar teman-teman juga ada literatur itu. Dah. Saat sholat dirimu harus ngerasa. Siapa yang membuat dirimu bisa sholat? Tolong dijawab. Allah. Allah. Siapa yang membuat dirimu pengen sholat? Allah. Allah. Yang buat diri kita pengen ya Allah. Yang membuat diri kita mau sholat, dorong sholat sampai menyelesaikan sholat juga Allah. Mana Ustadz ayatnya? Wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Mana Ustadz ayatnya? Kullun min indillah. Segala sesuatu sumbernya dari Allah. Allah bilang pada Nabi dengan keras. Kul, katakanlah Muhammad. Kullun, setiap sesuatu min indillah. Sumbernya dari aku, kata Allah. Setiap sesuatu sumbernya dari aku. Kul, kullun min indillah. Oke? Lah, teman-teman, nanti ini akan diperdalam. Saya masih memberi mukadimah saja. Teman-teman harus masuk ke rasa kesadaran pada kita duduk rendah, zero. Suwun pada Allah. Bahwa Allah sudah menancapkan keinginan pada kita. Sholat, keinginan sholat. Dan Allah membuat perbuatan sholat pada diri kita. Maka hati pikiran kita harus duduk bahwa sholat ini nikmatmu ya Allah. Perbuatan baikmu pada hamba ya Allah. Dirimu masuk ke sumber yang membuat sholat lewat rasamu sadarmu. Jangan melihat dirimu sholat. Melihatlah sholat itu sesuatu perbuatan yang dikirim, yang dibuat, yang dicetak oleh Allah pada dirimu untuk nikmat spiritualmu, untuk nikmat ruhiyahmu. Begitu dah. Sehingga dirimu mudah ketemu Allah lewat rasa sadarmu. Dirimu makhluk yang dibuat sholat. Allah khalik yang buat dirimu sholat. Oke, sehingga antara makhluk dengan khalik bisa sambung lewat rasa dan sadar dengan enjoy. Oke, tidak terpisah. Makhluk dibuat takbir, khalik yang buat takbir. Jadi dirimu ketemu Allah lewat rasa itu sangat mudah sekali. Ngapain aku di sini ya Allah nggak paham banget ini. Nggak paham banget antara diri dengan Allah. Allah begitu itu dirimu ada rasa. Allah sedang membuat takbir hamba. Khalik membuat hamba takbir. Oke? Karena Allah yang membuat takbir, yang membuat tidur, yang membuat semuanya. Maka Allah maha yang sempurna, yang agung, maha yang besar. Dan aku makhluk karena selalu dibuat oleh Khalik, baik dalam konteks zat maupun af'alku, maka aku rendah, aku zero. Kan begitulah mendudukkan hatinya. Begitu teman-teman. Allah. Terus membaca, semua bacaan dibaca sesuai yang dituntunkan Nabi. Dirimu selalu merasa ini semua perbuatan yang diperbuat oleh Allah pada dirimu. Dirimu masuk lewat rasa dan kesadaran bersamaan gerakan dan bacaan itu. Lewat rasa tadi. Oke.
Itulah pertemuan hamba dan Khalik lewatnya rasa dan kesadaran. Kefahaman itu masih proses. Kefahaman yang sudah sempurna rasanya, kefahaman ini akan ditelan oleh rasa. Gitu loh teman-teman. Oke? Ya, dah. Sehingga sholatnya dia bisa benar-benar iya. Oke. Terkoneksi antara makhluk dengan Khalik ini dengan sempurna lewat rasa sadarnya. Jadi bukan ingatan di kepala. Sholat itu bukan ingatan di kepala yang kita mau ingat Allah apanya. Saya tanya, Allahmu mau kamu ingat dari bentuk apanya? Emang pernah ketemu Allah di mana tah? Tapi Allah kita rasa Maha yang mencetak makhluknya dan perbuatan makhluknya. Khalik yang membuat makhluk dan af'alnya makhluk. Maka makhluk tinggal masang rasa dan kesadaran atas peran aktifnya Khalik pada makhluk ini. Melalui roh itu. Dirimu duduk di situ. Sehingga diri hamba bisa berhubungan dengan ma'budnya, dengan yang disembahnya, dengan yang dijadikan sasaran arah hati dan pikiran, rasa dan kesadarannya dengan mesra. Karena sudah paham, sudah ngerti. Oh ini tah posisi aku makhluk. Oh ini tah posisi Allah Khalik. Makhluk Khalik. Hubungannya lewat rasa kesadaran. Kefahaman masuk di zona rasa. Ya sudah. Itulah namanya ruhiyah, spiritual. Diri selalu zero, nol, kosong. Selalu merasa semua pergerakannya adalah sesuatu yang dibuat Allah, Tuhannya pada dirinya. Sesuatu yang diaktifkan, dikirimkan, dicetakkan oleh Khalik pada makhluknya. Itu makna wa ma ta'malun. Hati duduk di situ. Jadi hatimu bisa nol, duduk serendah-rendahnya. Dan bisa mendudukkan Khalik sesempurna-sempurna mungkin. Karena hakikatnya semua pergerakan hanya pergerakan Khalik yang dikirim kepada makhluk. Dirimu bisa duduk mengakbarkan Khalik di situ. Lewat rasa dan sadarmu. Kefahaman masuk ke zona rasa. Bukan kefahaman yang masih terpisah antara diri dengan Allah. Nah, itu mah masih anak TK, itu masih secara ruhiyah spiritual masih anak TK. Walaupun profesor doktor. Itu spiritualnya belum ada apa-apanya itu. Belum. Ya, profesor di ilmu, di spesifikasi. Tapi secara ruhiyah dia belum paham dirinya, belum paham Allah. Dia belum paham Khalik, belum paham makhluk. Dalam konteks rentetan peristiwa dalam dirinya aja masih bingung memahami dirinya. Hubungannya dengan Allah. Nah, paham ini semuanya? Nah, ini nanti ke depan akan dikaji detail. Ini masih mukaddimah. Memancing teman-teman aja. Ya selama ini, oh ternyata aku begini. Biar bisa melihat dirinya sendiri. Ya, dah. Setelah sholat biasanya apa biasanya? Setelah sholat subuh biasanya apa? Hah? Ya, biasanya anggaplah udah diselesai lah doa. Apa? Umpamanya baca Quran ya toh, atau dan seterusnya. Teman-teman tinggal duduk saja. Jangan mendudukkan aku baca Quran biar dapat pahala. Itu nanti anak TK terus kalau begitu. Hobi pahalanya kok banget ya? Kenapa hatimu nggak duduk suwun ya Allah? Suwun ya Khalik, engkau sudah membuat hamba, memberi nikmat hamba, bisa membaca kitabmu ya Khalik, membaca Quranmu ya Khalik. Jadi dirimu nggak gede kepala, justru mendudukkan diri rendah, merasa terima kasih, sudah ditetapkan oleh Allah lewat iradah kudrohnya untuk bisa membaca Quran. Yang tinggi Allah, Khalik, yang sudah mengirim perbuatan baik baca Quran pada dirimu. Dirimu duduk rendah serendah-rendahnya. Zero. Biar sempurna rasa dan sadarmu terkoneksinya dengan Sang Khalik.
Biar yang tinggi, yang sempurna, yang agung, yang akbar, yang mutlak, biar Khalik saja. Dirimu yang makhluk harus rendah, serendah-rendahnya. Dirimu itu semua sifatnya hanya diberi dari Khalik. Dirimu nggak bisa apa-apa, teman-teman. Diri kita hanya bangke. Kita nggak bisa hidup kalau tidak ada roh. Kita nggak punya daya dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Kalau toh ada daya kekuatan, itu bukan daya kita. Daya kekuatan Allah yang dipancarkan pada diri kita lewat roh. Kita hanya menikmati daya dan kekuatan Allah. Maka itu nikmatnya Allah. Maka setiap habis sholat kita baca la haula wala quwata illa billah. Baca tapi nggak paham. Apa maksudnya? Maksudnya pengakuan total bahwa daya kekuatan miliknya Allah, miliknya Khalik semata. Nah, kalau sudah miliknya Khalik, kenapa dirimu ngaku-ngaku itu milikmu? Kenapa dirimu ngaku-ngaku kehebatanmu? Kenapa dirimu ngaku-ngaku itu amalmu? Kenapa biar sempurna? Tidak duduk biar sempurna hatimu. Ini nikmatmu ya Allah. Ini af'almu pada diri hamba kemakhlukan ini ya Allah. Suwun ya Allah. Oke. Nggak ngurusin pahala aja. Yang belum pinter duduknya di pahala tadi itu. Walaupun itu boleh. Tapi kalau begitu terus kapan pinternya hatimu, pikiranmu dalam mengenal Tuhan kita? Wong mestinya kita ditakdirkan baca Quran sudah senengnya Masya Allah atas nikmat itu. Kok tambah kebalik-balik? Gitu deh, teman-teman. Bisa dimengerti ya? Ya dah. Setelah ya ini ilmu saya pengen memancing ini ke teman-teman biar sadar setiap harinya. Karena kalau nggak diingetin begini nanti sok gede-gede kepala ini. Jadi orang yang lalai terus dari Tuhannya. Bainal makhluk wal khaliq ini. Makanya saya pakai pendekatan begini. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Ya. Oke. Setelah baca Quran, anggaplah sarapan lah itu. Ya, langsung di ini sarapan. Masak udah dianggap enggak. Sarapan. Sarapan itu makan dan minum yang pagi itu, ya toh? Pertanyaannya, siapa yang sarapan? Tolong dijawab. Makhluk. Yang sarapan siapa? Anda. Makhluk. Ya, nanti jawabannya Khalik Ustaz. Masa Khalik sarapan? Apaan ya? Ya, yang sarapan siapa? Makhluk. Ya, semuanya jawab. Man al-fatir, siapa yang sarapan? Yang sarapan makhluk. Ya, jangan salah yang sarapan Khalik Ustaz. Wah, bahaya itu nanti. Ya. Ngajinya di mana? Wah, repot itu ya. Ya, oke. Jadi yang sarapan Khalik. Siapa? Makhluk. Yang ulangi, yang sarapan siapa? Makhluk. Kawas semuanya hati-hati. Yang buat kita bisa makan minum pagi. Siapa yang buat? Khalik. Karena Khalik memberi kemampuan kita makan dan minum, karena Khalik memberi nikmatnya kita, memberi nikmatnya pada kita untuk bisa makan dan minum, maka namanya makan, minum, dan perbuatan makan minum dengan segala proseduralnya berarti namanya nikmat apa bukan? Nikmat apa bukan? Yang nikmat makannya, minumnya, atau sama perbuatannya, ngangkat tangan dan seterusnya. Yang mana yang disebut nikmat? Semuanya. Semuanya. Oke. Makanan, minuman sampai mulut berhenti pun. Oh, tambah repot dirimu. Setelah masuk ke mulut oleh Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Khaliq, diproses sedemikian rupa di lambung dengan luar biasa itu prosesnya, sangat sempurna. Itu semua yang kerja Allah, teman-teman. Di situ Tuhan kita. Kita hanya enaknya doang.
Gini aja suruh ngerasa, suruh nyadari, suruh menghayati, suruh menjiwai, memahami, ngerti. Kalau ini perbuatan Khalik pada makhluk, kok repot-repot banget, kok susah banget hati kita, pikiran kita. Allah tuh yang diminta hanya ini. Apapun yang kamu perbuat, tolong aku dudukkan Khalik. Tolong aku dudukkan Tuhanmu. Dan kamu sebagai pihak makhluk yang selalu mendapat kucuran kebaikan dariku. Aku hanya pengen itu, kata Allah. Tapi diri kita itu nggak paham lulu. Dablek. Nggak paham terus. Ngerti? Jadi kalau makan, minum, dari awal makan, minum, bismillah, dan seterusnya baca doa secara syariat. Kemudian nanti setelah terakhir baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amana. Itu syariat begitu. Tapi orang-orang yang ahli ma'rifat, yang kenal Allah, yang ngerti Allah, faham Allah, yang sudah sampai Allah, nggak sekedar itu saja teman-teman perbuatannya. Dari start bismillah sampai alhamdulillah, terus ada wujudnya rasa dan kesadaran, penghayatan dan penjiwaan, pengertian dan kefahaman bahwa ini semua adalah af'alnya Allah yang dikirim, yang diperbuat pada diriku. Dia masuk ke rasa hubungan itu dengan Khaliknya. Sebagai makhluk dia terus berhubungan lewat rasa sadarnya dengan Khaliknya. Maka makan minumnya menjadi sholat apa tidak? Ya. Makan minumnya menjadi zikir apa tidak? Ya. Makan minumnya menjadi syukur apa tidak? Ya. Makan minumnya menjadi ibadah apa tidak? Ya. Makan minumnya duduk kepada ketulusan hati pikiran atas nama Allah apa tidak? Ya. Makan minum yang seperti inilah makan minumnya para nabi, rasul, dan para kekasih Allah. Kalau di fikih hanya ngajarin, mau makan doanya ini, habis makan doanya ini. Di fikih hanya ngajarin itu teman-teman. Tapi apa yang kita terangkan ini buah dari para arifin. Apa yang diberikan oleh Allah pada para kekasih Allah, fakta real di hatinya. Dia merasakan fakta itu. Kemudian diajarkan pada para santri-santrinya, murid-muridnya. Gitu loh, ngerti apa tidak? Kalau di fikih mana ada pelajaran begini? Nggak ada. Kitab apapun ayo cari, nggak bakalan ada. Yang penting mau makan minum, bismillah, bla 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 bla. Nah, selesai makan minum, alhamdulillahilladzi at'amana. Selama minum hatimu ngapain? Selama makan hatimu ngapain? Melupakan Tuhanmu. Melupakan Khalik yang sedang terus beraf'al. Menggerakkan tanganmu. Mengambil nasi, masukkan ke mulutmu, terus memproses apa yang kamu masukkan ke mulut. Nggak pernah kamu pikir ini perbuatan Khalik ini. Nggak kamu rasa tak perbuatan Allah ini. Nggak kamu sadari tak perbuatan Allah ini. Inilah perbedaan para arifin, orang-orang yang sudah kenal Allah sampai pada Allah, sudah syuhud kepada Allah dengan sekedar tahu fikih. Tapi jangan disalahin loh teman-teman, yang di fikih jangan disalahin. Mudah-mudahan mau belajar lebih dalam. Nah, itu nggak usah nyalain orang lah, ya nggak usah. Biar memang dia oleh Allah masih dibuat zona seperti itu. Nah kalau arifin, dari awal sampai akhir Allah terus, nggak ada berhentinya Allah itu. Karena memang nikmatnya Allah tidak pernah berhenti pada dirinya. Ini kalau di antara kita di ruangan ini sudah mampu duduk hati muter-muter 24 jam, sadar terus ke Allah, ngerasa terus ke Allah. Itu tanda-tanda teman-teman, jangan bilang-bilang ke orang. Itu tanda-tanda dirimu sudah terus ditarik menjadi ya kekasih Allah, semakin dekat. Istrimu nggak bakalan ngerti, suamimu nggak bakalan ngerti, anakmu, temanmu nggak bakalan ngerti. Karena ini urusan hati. Nanti ngertinya hatimu, loh kok sekarang saya oleh Allah dibuat semuanya kok terus Allah, terus hati pikiran kok
terus nyambung ke Allah, makanku, minumku, BAB-ku, pipisku, semua. Loh, itu tanda-tanda dirimu dipilih jadi orang yang number one di hadapan Allah, teman-teman. Nggak usah diobral-obral. Ini urusan rahasia hati. Nanti baru, wah lumayan saya udah ingat Allah sehari 10 jam. Nggak usah diobral-obral begitu. Paham? Saya bakal jamu jadi diobral-obral. Itu urusan individu kita dengan Allah. Cukup dirasa, ya Allah, loh, dulu boro-boro, sekarang kok saya oleh Allah, rasa sadar saya, penjiwaan penghayatan saya terus ditarik kuat oleh Allah lewat sebelum. Itu tanda baik, itu tanda baik. Itu tanda dirimu semakin didekatkan oleh Allah pada Allah. Bisa dimengerti? Nah, jangan diomong-omong. Ya. Justru dirahasiakan dalam hatimu sendiri. Ini urusan rahasia kecintaan Allah dengan diri orang yang dipilih oleh Allah. Dirimu ngerti keadaan dirimu sendiri. Dirimu itu bobrok atau enggak bobrok, dirimu ngerti. Kalau ngerti ilmunya, kalau nggak ngerti ilmunya ya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ilmunya kan namanya orang bodoh. Orang bodoh itu susah urusannya. Kalau udah ngerti ilmunya nanti bisa ngukur dirinya. Loh, ya Allah, bisa. Alhamdulillah, dulu boro-boro sehari 2 jam, sekarang sudah bisa 5 jam nyambung ke Allah. Lah udah bagus. Nanti ilmunya ditambah, oh udah 10 jam. Oh nanti semakin tinggi 15 jam. Loh, sekarang 20 jam. Wah, itu udah tanda-tanda semakin Allah menarik, menghendaki ya orang-orang tersebut semakin makomnya, derajatnya, kedudukannya di hadapan Allah tinggi. Seperti itu gambarannya. Dah, itu tentang makan. Setelah makan, sarapan biasanya kemana nih? Biasanya langsung aja deh. Biasanya kemana? Kerja. Nah, setelah sarapan biasanya kemana? Yang ibu-ibu ngapain? Yang bapak-bapak ngapain? Yang anak-anak ngapain? Ya, yang bapak-bapak berangkat kerja, yang anak-anak berangkat sekolah, yang ibu-ibu apalah tidur lagi kali ya. Enggak, yang ibu-ibu apa? Ngerjain kerjaan rumah dan seterusnya. Pertanyaan saya dari Bapak dulu ini, dari Bapak dulu. Bapak-bapak habis sarapan berangkat kerja. Duduknya hati benar. Duduknya hati benar nih. Ya, duduk hati benar. Dia mulai berangkat kerja dan pulang kerja. Ini perbuatan siapa ini? Yang berangkat kerja secara fisikly ke kantor dan seterusnya sampai nanti pulang lagi. Ini perbuatan siapa ini? Makhluk. Perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk. Secara zahir yang berangkat kerja ke kantor dan seterusnya. Nah, sampai pulang lagi. Secara zahir ini siapa ini yang kerja ini? Makhluk. Ya, makhluk kita ini loh, makhluk. Nah, perbuatan berangkat kerja dan pulang kerja yang buat seseorang tadi bisa dan mampu berangkat kerja sampai kerja dan pulang kerja, yang buat itu siapa? Khalik. Ini orang kalau belum paham Allah kan, yang penting tugas kita berusaha dan bekerja gitu ya. Nah terus pekerjaan Tuhanmu ngapain? Karena nggak paham arti khalik dan makhluk ya begitu, nggak apa-apa lah dimaklumi. Ya dah, itu ilmu masa jahiliyah. Nah, sekarang mudah-mudahan semakin tambah paham. Ya, yang buat diri orang berangkat kerja dan seterusnya sampai pulang kerja menjadi ladang sebab akibat dia akan dikucurkan rizkinya Allah untuk ngidupin anak istri dan dirinya. Itu perbuatan siapa yang buat dia bisa kerja dan yang memberi rizki atau duit nanti? Khalik. Itu loh teman-teman. Jadi kalau dirimu kerja itu jangan kamu rasa aku kerja terus Allah di mana? Lu sewalahmu nggak paham Allah di situ. Mestinya kita harus duduk, ya Allah, Khalik sedang menjalankan, membuat aku berangkat kerja dan membuat aku kerja. Nah, diri kita sebagai makhluk terus bertahan pada rasa ini.
Rasa bahwa aku kerja, apapun bentuk kerjaannya itu, pertanian, kayak perdagangan, kayak perkantoran, kayak apa saja. Hatimu duduk sebagai makhluk, aku dibuat oleh Khalik, dan perbuatan kerjaan ini berarti dibuat oleh Khalik, berarti pekerjaan ini tugas dari Allah. Paham apa tidak? Iya. Kita bekerja itu tugas dari Allah. Paham apa tidak? Cuman dirimu sadar apa tidak? Kalau tidak sadar bahwa bekerja, berangkat kerja, pulang kerja, kemudian Allah menjadikan sebab akibat untuk menguncurkan rizkinya, untuk menghidupin dirimu, anakmu, istrimu, dan seterusnya. Sadar nggak sih ini perbuatan Allah? Sadar nggak ini perbuatan Khalik yang dibuat untuk dirimu? Umumnya sadar apa enggak umumnya? Enggak sadar. Umumnya sadar apa enggak? Enggak. Tuhan benar-benar tidak kita gubris sama sekali. Karena fahamnya Allah hanya Allahu Akbar. Itu doang juga enggak benar kok. Ya Allah, saking enggak fahamnya Allah itu. Saking enggak fahamnya makna Al-Khaliq. Saking tidak fahamnya apa, siapa, bagaimana tentang Allah itu. Maka amburadul doh kita ini. Masya Allah. Nah, kalau sudah ngerti berangkat kerja, kerja pulang kerja, kita sebagai makhluk mendapat efek perbuatan Khalik yang sudah menginginkan dan menetapkan dan menggerakkan kita untuk kerja dan menjadi sebab rizki dari Allah. Hati duduk terus lewat rasa sadarnya. Semua totalitas berangkat kerja, kerja dan pulang kerja. Berarti kerja yang hatinya begitu menjadi ibadah apa tidak? Ya. Ibadah. Menjadi sholat apa tidak? Ya. Menjadi zikir apa tidak? Zikir. Kalau hatimu, pikiranmu duduk pada totalitas rasa, tak ini engkau ya Allah. Terus Allahnya yang kamu lihat di hatimu dan pikiranmu. Inilah yang benar. Duduknya makhluk lewat hati dan pikirannya bisa mendudukkan hati dan pikiran yang benar sehingga bisa mendudukkan Khaliknya sebagai maha yang membuat dirinya dan membuat af'al, aktivitas dirinya. Maka dirinya mensyukuri nikmat yang berupa kerja dan akan diberi nikmat yang berupa rizki untuk kehidupan anak istrinya. Dia duduk di situ. Maka kerja menjadi ibadah. Kerja menjadi sholat. Kerja menjadi zikir. Kerja menjadi ihsan. Kerja menjadi laku tauhid. Kerja yang duduk penuh ketulusan hati, keikhlasan hati. Karena hati dan pikirannya benar. Maka kerja hati ya enak, enteng, adem, ayem. Beda kalau kerjanya berangkat pagi, siang, sore, malam. Yang ada di kepala dan hatimu duit, 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 duit. Ya Allah. Tampilan rasa sadarmu tentang duit jauh lebih besar daripada kesadaran dan rasa tentang Tuhanmu. Berarti yang jadi duit, yang jadi Tuhan, duit. Karena sesuatu disebut Tuhan, itu siapapun, apapun yang kamu dudukkan raja di hati dan pikiranmu. Kalau hatimu, pikiranmu kuat sesuatu di luar Allah, itulah Tuhanmu. Paham apa tidak? Bagaimana Khalik dikalahkan dengan selain Khalik? Saking nggak pinternya kita ini, saking nggak pinternya kita. Ngakunya Allah Tuhannya, Khalik penciptanya. Kenapa yang jadi raja di hatimu, pikiranmu, duit? Kenapa yang gelombang terbesar di hati dan pikiranmu, istri, suami, anak? Kenapa bisa begitu? Bukankah Tuhan disebut Tuhan? Khalik disebut Khalik, Allah disebut Allah, pencipta disebut pencipta, karena kita dudukkan akbar di alam hati dan pikiran kita. Didudukkan maha yang paling mewarnai rasa sadar kita.
atas kebesarannya, perannya, kesempurnaannya, kemutlakannya. Kenapa hatimu ditipu oleh setan, jin, iblis? Nggak usah ada rasa sadar Allah, coy, katanya, kata setan. Tapi tauhid menguasai hati pikiran. Jadi berangkat kerja, pulang kerja, muter-muter tiap hari dalam hidupnya. Yang ada di hati duit, 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 duit. Begitu jebret mati. Man robuka, duit. Pasti begitu jawabannya nanti. Ya. Kenapa? Yang ngomong Tuhannya Allah ngomong kosong doang kok. Man robuka, duit. Loh kok bisa Ustadz? Loh kan fakta tiap harinya yang ngisi hati dan pikirannya totalitas yang akbar kan duit. Penguasa terhebat di alam rasa hatinya, pikirannya kan duit. Begitu mati jebret, man robuka, pasti jawabannya duit. Beda dengan orang yang duduknya mau kerja, pulang kerja. Yang didudukkan tetap Allah yang nomor satu, teman-teman, di hati dan pikiran itu loh. Kesadaran dan rasa itu Allah didudukkan raja di raja. Dia kerja dengan segala posisinya. Merasa menjalankan tugas dari Allah. Yang direktur merasa menjalankan amanah tugas kedirekturannya dari Allah. Yang bawahan menjalankan tugas kebawahannya dari Allah. Tinggi dan rendah sejatinya hanya ketetapan Allah. Yang dilihat posisi hatimu dan pikiranmu dalam mendudukkan hubungannya dirimu dengan Allah. Begitu benar, maka kerjamu menjadi sholat. Menjadi zikir, menjadi ibadah, menjadi praktek keihsanan, menjadi kerja yang ketulusan, keikhlasan, kerja yang hati pikiran selalu menjadikan Allah yang number one di alam hati dan pikiran. Pasti dijamin kerja yang penuh kejujuran, kerja yang penuh ketawaduan, kerja yang penuh tidak diwarnai egoistis. Karena dia duduknya di kejernihan hati atas nama Khaliq yang selalu dia sadari dan rasa, yang lebih dekat dari urat nadinya sendiri. Nggak mungkin dong dia nggak jujur, nggak mungkin dong dia menipu. Wong dia benar-benar secara ruhiyah dikuasai rasa sadar Allah yang dia rasa lebih dekat dari dirinya sendiri kok. Dah, paham ini? Mulai mengerti semuanya? Mulai mengerti semuanya? Insya Allah. Nah, berarti yang tiap hari kerja, hatinya masih banyak keluar dari Allah. Ini kira-kira, nih ngomong kira-kira. Berarti kerjanya masih dihitung apa? Dihitung, di mata Allah dihitung apa? Kelalaian. Dan harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau kemudian oleh Allah diberitahu kayak begini, kayak pengajian begini, kemudian oleh Allah diubah, itu nanti yang salah-salah mudah dihapus oleh Allah. Seret hilang semua. Jadi kesalahan apapun kalau oleh Allah, Allah memberi ilmu yang baru dan ilmu itu lebih tinggi, maka kesalahan yang awal seret mudah hangus. Oke? Asal kita mengamalkan ilmu yang lebih tinggi tadi. Begitu ukuran orang, teman-teman. Bisa dimengerti ini? Paham? Bisa dimengerti? Jam berapa ini? Jam berapa ini? Insya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya, dah. Masih ada waktu dikit. Ya, dah. Jadi selama ini yang mandang kerja tidak ibadah, berarti pinter atau tidak pinter? Tidak pinter. Ya, yang memandang kerja itu tidak ibadah, nyari duit dunia saja loh. Salahnya sendiri dirimu nyari dunia. Padahal yang diinginkan oleh Allah, dunia jalan, hatimu duduknya lurus pada Allah. Kala dunia jalan, hatimu duduknya pada Allah, itulah namanya akhirat. Gitu loh. Nah kalau dunia doang, hatimu, pikiranmu, ya itu namanya dunia. Selama begitu disalahkan oleh Allah. Dan berefek neraka. Oke, karena dirimu mengabdi kepada sesuatu di luar Allah. Nah, bagaimana biar dunia itu menjadi akhirat?
Bagaimana biar dunia berbuah surga, di dunianya berbuah keberkahan, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Hanya satu rumusnya, mendudukkan hati dan pikiran, rasa dan kesadaran, starting kerja sampai finishing kerja, dan dalam prosesnya duduknya selalu merasa menyadari ini sejatinya tugas dari Allah. Ini sejatinya nikmatnya Allah pada diri aku. Ini sejatinya af'alnya Allah yang dikirim pada diri kita. Maka diri kita harus amanah, diri kita harus jujur. Oke, diri kita harus penuh komitmen di situ. Bukan karena atasan dan karena bawahan. Tapi Al-Khaliq yang lebih dekat daripada urat nadi kita. Itulah orang-orang yang beriman, yang excellent dia. Dia akan selalu jujur tanpa melihat makhluk. Karena kejujurannya melihat Al-Khaliq yang selalu bersama dengannya. Dah, paham ya ini? Nah, itu kerja. Ya udah. Kan banyak pertanyaan tuh, Ustadz gimana ya saya ini seorang ini kok biar. Nah, itu masih belum pintar. Kalau belum pintar begitu, apa-apa kalau belum ngerti itu seperti itu. Ya tapi kita maklumi. Nah sekarang yang di ruangan ini udah mulai ngerti ya. Oh iya ya, berarti semua kuncinya di hati dan pikiran ya. Ya udah, berarti udah mulai ngerti teman-teman. Udah mulai ngerti toh. Tidak ada satu nafas pun yang tidak ibadah asal hati dan pikiran kita mampu duduk pada posisi makhluk yang menyadari dan merasa perannya kholiknya kepada makhluknya. Dah. Jadi kuncinya di hatimu sendiri dan pikiranmu. Di situ kunci dari semua kunci di situ, hatimu dan pikiranmu sendiri. Kalau kunci ini tidak kita fahami, tidak kita ngerti, tidak kita amalkan sampai mati pun dirimu tidak akan kenal Allah. Maka Allah keras dalam Al-Quran. Coba teman-teman dengarkan ayat ini saya baca. Allah bilangnya sampai begini nih, saking gemesnya. Man kana fi hadhil a'ma, kata Allah. Man kana barang siapa fi hadhil a'ma, yang di dunia ini hatinya, pikirannya buta dari aku, kata Allah. Tidak mampu mengenaliku. Oke, tidak mampu memahamiku. Tidak mampu mengerti tentang aku. Tidak mampu menjiwai, menghayati tentang aku. Padahal aku lebih dekat dari urat nadi mereka. Mangkana fi hadhil a'ma. Yang buta tentang aku. Di dunia ini. Dia tidak mampu merasa, menyadari, menghayati, menjiwai, memahami, mengerti tentang kholiknya. Padahal tidak pernah satu nafas pun lepas dari peranku. Dan aku selalu bersama dia. Yang potongan begitu-begitu kata Allah. Fahuwa fil akhirati a'ma. Dia nanti di akhirat tetap buta hatinya. Hafalin ayat ini dengan baik. Fahuwa fil akhirati a'ma. Di akhiratnya tetap buta hatinya. Nggak bisa melihat Allah. Wa adallu sabila, kata Allah. Bahkan di akhiratnya lebih parah tentang kebutaannya pada Allah. Di dunianya nggak mau belajar tentang Allah kok. Belajarnya pahala melulu. Kapan pinternya? Oke. Mengerti ini? Semuanya mengerti? Mengerti semua? Paham ayat tadi? Barang siapa yang di dunianya buta dari Allah. Buta itu Allah dekat nggak? Ngerosot dekat gitu lah. Allah jelas-jelas lebih dekat dari urat nadinya yang berperan menyalurkan darah, oksigen, yang memainkan aktif ginjalnya, parunya, otaknya, nggak disadari semua di situ Allah belum bisa masuk ke rasa sadarnya. Semua tidak dikenali gerak-geriknya Allah ini, berarti termasuk buta dong. Kalau masih buta tentang aku, mati kata Allah. Dia walaupun di akhirat tetap buta. Kata Allah. Nggak akan bisa dia kenal aku. Wa adallu sabila, bahkan tingkat kebutaannya lebih parah lagi kata Allah. Nih, ini yang ngomong Allah loh, bukan saya loh ya. Makanya kita belajar yang benar tentang Allah. Jangan kadang kita ini kan sok meremehkan gitu loh, merendah apa ya. Yang penting Islam masuk surga, ketemu Allah di surga. Seenaknya. Ya begitu-begitu, tapi jangan begitulah.
Yang penting Islam, nanti ini masuk surga. Jangan begitu, jangan begitu. Dibangun dulu mutu keislamannya, yang pinter, yang ngerti, yang bermutu, yang berkualitas. Jangan Islam yang kerubiak-kerubiuk, kerubiak-kerubiuk. Yang bermutu. Kenali benar Tuhanmu. Kenali benar dirimu. Sampai benar-benar dirimu. Faham benar, ngerti benar. Kenal benar tentang dirimu dan Tuhanmu. Sehingga bisa menghantarkan pengenalan kepada Tuhan kita. Nah, kalau sudah begitu baru aman dari ayat ini tadi. Maka yang sebelum mati sudah kenal Allah, ngerti Allah, faham Allah. Ya udah, mati itu justru ditunggu bagi orang yang sudah kenal Allah, teman-teman. Coba teman-teman buktikan ya nanti. Kok teman-teman nanti ada yang oleh Allah diberi tiap hari ini ada rasa sadar aja pada Allah. Makan, minumnya, apanya, semua. Nanti pada titik tertentu sudah diberi rasa tidak takut mati. Bahkan merindukan kematian untuk ketemu Allah. Nah, itu tanda bagus itu. Tanda bagus itu. Oke? Kalau hatimu sudah oleh Allah dibuat terus rasa sadar Allahnya terus menderu-deru, berkobar-kobar dalam semua af'al. Kemudian di titik tertentu diberi rasa siap menerima panggilanmu ya Allah. Kapanpun ya Allah. Dalam bentuk apapun, siap. Itu tanda-tanda keberanianmu untuk bertemu dengan Allah dalam bentuk kematian. Itu tanda-tanda dirimu diberi rasa yang excellent oleh Allah. Berarti dirimu sudah masuk ke zona latifah robbaniyahnya Allah. Itu tanda-tanda baik yang begitu. Ya, dah, tanda-tanda baik itu. Tapi nggak usah diomong-omong ke orang. Nggak usah diomong-omong ke orang. Hal-hal yang bersifat ruhiyah seperti ini, nggak usah diomong-omong ke orang. Dirasain sendiri aja. Oh, kok aku sekarang begini ya. Suwun ya Allah. Atas bimbinganmu ya Allah. Atas hidayahmu ya Allah. Oke, terus lihat Allah. Terus terima kasih pada Allah. Hanya Allah yang bisa membuat diri kita ini apapun. A sampai Z hanya Allah saja. Nah, dah itu tadi tentang kerja. Nah, habis ini nggak ada lagi ya pertanyaan untuk tidak berzikir lewat kerja. Itu nggak ada alasan lagi. Hanya orang yang nggak paham Allah sama sekali yang tanya bagaimana biar mengingat Allah Ustadz. Itu pertanyaan yang sangat-sangat bodoh. Tapi ya nggak usah dibodoh-bodohin. Kalau belum ngerti memang begitu. Nah kalau teman-teman sudah paham begini, loh ternyata semua aktivitas itu bisa ketemu Allah. Semua aktivitas bisa mengkoneksitaskan hati dengan Allah. Bainal makhluk wal khaliq. Kuncinya semua ada di hati dan pikiran kita, di rasa dan kesadaran kita. Dah. Nah, setelah kerja pulang ngantuk lagi dah. Gitu aja deh kesimpulannya ya. Ya dah itu aja. Pertanyaannya terakhir. Kalau dalam aktivitas demi aktivitas 24 jam tadi tidak ada rasa dan sadar tentang ke Allah, maka makhluk disebut lalai apa tidak? Lalai. Zalim apa tidak? Zalim. Karena lalai, dia mengenali akan kebaikan Allah pada dirinya apa tidak? Tidak. Maka dia berarti bersyukur apa tidak? Tidak. Akan bersyukur. Kalau begitu 24 jam kira-kira nilainya rapotnya merah atau tidak merah kira-kira? Merah teman-teman, merah dan merah sekali. Karena kebodohannya aja dia nggak paham, nggak ngerti. Karena yang dilihat selalu sholat. Masya Allah, saking nggak pahamnya Allah. 24 jam dilihat semua oleh Allah, teman-teman. Oke, mengerti semuanya? Insyaallah. Ngerti arti kelalaian itu sekarang udah paham apa enggak?
Ketika Allah paham. menyebut diri kita, kamu minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Sekarang sudah mulai paham nggak? Maksud kita dituduh oleh Allah lalai itu paham apa enggak? Insya Iya, Allah. paham. Kenapa? Diberi nggak ngerasa diberi. Diberi. Coba, diberi ngerasa nggak diberi. Masya Allah. Diberi kebaikan, pertolongan, nggak ngerasa diberi kebaikan dan pertolongan. Lalai toh itu? Zalim toh itu? Iya. Luar Zalim. biasa. Yang begitu namanya bodoh apa enggak? Bodoh. Benar. Bodoh. Maka Allah nyebut mayoritas manusia bodoh. Nggak mampu memahami apa yang terjadi pada dirinya, hubungannya dengan Tuhannya. Oke, bisa dimengerti? Pertanyaan saya ketiga. Setelah faham hubungan makhluk dan Khalik, Khalik membuat makhluk dan membuat af'al untuk makhluk. Pertanyaannya, bisakah diri makhluk dipisah dengan Khalik? Tidak bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Kalau kita dipisah, berarti kita bangke. Oke. Pengen tahu tuh yang teman-teman kena corona tuh, ya. Baru napas aja susah. Wow, udah itu aja udah. Ya Allah, udah nggak karu-karuan kok. Setelah itu roh dicabut, itu loh dirimu sejatinya. Yang ntar lagi busuk itu loh, dimakan ulat-ulat mikroba itu loh. Itu loh, yang saat hidup petentang, sombong itu loh. Ya, yang suka mamerin ilmunya, mamerin kekayaannya, mamerin kecantikannya, kegantengannya, mamerin nasabnya, mamerin darah birunya, mamerin pengalamannya. Itu loh. Dirimu yang mati itu loh, yang membujur itu loh. Oke, paham. Mengerti sekarang. Bisakah antara diri makhluk dengan Khalik ya dipisah? Bagaimana caranya? Bukankah kalau dipisah kita mati? Adanya hidup ini, qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Ini kan efek dari nurullah yang menjadi rahasia roh. Bisa dimengerti, teman-teman? Sudah mulai mampu duduk di sini? Lah, maka Allah menyebut dirinya, gue mah lebih dekat dari urat lehermu. Wa nahnu aqrabu ilaih min hablil warid. Tegas Al-Qur'annya. Kami Allah lebih dekat dari urat nahid lehermu, urat nadimu, darahmu, ginjalmu, jantungmu. Karena memang yang memanage itu aku, kata Allah. Dirimu nggak paham aku, kata Allah. Kapan kamu bisa ngerti aku, kata Allah? Kapan kamu bisa memahami aku? Kapan kamu bisa menyadari dan merasa akan peran Khalikmu, penciptamu, dan kebaikan Khalik pada dirimu? Kapan? Nah, semuanya paham ini? Ini materi penting sekali. Sampling, saya sengaja menggunakan pendekatan contoh begini, tidak pakai bahasa ilmiah, karena saya tahu strata kecerdasannya macam-macam, umurnya juga macam-macam. Dengan sampling ini lebih enak. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Ya, tinggal nanti diberondong dengan amaliyahnya. Jadi duduknya hati dan pikiran biar sempurna pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja mungkin malam ini. Jam berapa ini? 9:30. Oh ya, masih ada waktu sedikit. Saya kasih waktu 10 menitan untuk bertanya dari mata kuliah yang barusan atau yang sebelum-sebelumnya. Kita persilahkan. Singkat, padat. Saya Pak Jai. Ya, oke, silakan. Ya. Pak Saputra dulu. Ya, silakan Pak Saputra.
Eh, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya, mohon waktunya. Waalaikumsalam. Biar lebih singkat, Pak Ustadz ya. Saya sedikit akan sekelumit, artinya apa? Menyampaikan asal muasal pertanyaan ini ingin saya sampaikan ke Ustadz. Iya, Jadi iya, dalam 7 tahun yang lalu saya itu sempat mengalami suatu kekosongan hati. iya. Nah, kebetulan saya bekerja di bidang konstruksi. Saya diingatkan oleh seorang teman karena saya mengatakan alhamdulillah gedung ini telah saya selesaikan. Iya. Nah, kemudian teman saya menanyakan apakah gedung itu selesai? Kamu rasa hasil kerja kamu? Nah, disitulah saya agak terkagetkan. Apakah kalau semen dan pasir itu tidak diridhoi oleh Allah untuk melekat, apakah itu bisa melekat? Nah, dari pertanyaan itu saya mulai mencari jawaban-jawabannya, dan selama ini saya mencari jawaban itu hanya melalui YouTube ya Ustadz ya. Iya. Mulai dari berbagai channel yang kalau ada kaitan dengan pengajian tasawuf, pengajian marifah itu saya mencoba untuk mendengarkan dan merangkum. Nah, sampai pada akhirnya saya ketemu dengan channel Ustadz. Iya. Dan ini saya yakin bahwa ini bukan kebetulan, tapi Allah sudah memberikan suatu rencana untuk saya sampai ke sini. Iya, gitu. pasti. Memang betul. Jadi artinya ibadah yang dilakukan itulah ibadah yang 24 jam itu. Nah, termasuk bekerja. Saya dalam bekerja selalu menemukan suatu kekecewaan. Dan ternyata setelah saya kaji-kaji, ternyata setelah tadi Ustadz menyampaikan, itu karena memang dalam pekerjaan saya mengandalkan amal dan hasil. Artinya bahwa tujuan saya adalah amal dan hasil. Padahal di dalamnya itu harusnya saya menyertakan keridhaan Allah, izinnya Allah, kan gitu. Mendudukan hati dan kesadaran. Iya. Nah, untuk memang yang sering menggoda adalah di tingkat kesadaran ini. Iya. Di kesadaran itu ada pikiran yang selalu mengganggu atau selalu menggoda. Benar. Suatu angan-angan ke depan akhirnya menimbulkan suatu perasaan kekhawatiran dalam hati. Nah, itu memang saya rasakan itu adalah penyakit. Benar. Ataupun suatu kejadian yang telah berlalu. Nah, itu jadi suatu ingatan, lamunan, dan itu juga sama bisa melemahkan hati. Iya, benar. Nah, makanya saya coba merangkum ini, mohon koreksinya kalau pemahaman salah, Ustadz. Iya. Jadi bahwa hidup ini sebetulnya mencoba menselaraskan, bukan mencoba, artinya menselaraskan hati dan kesadaran itu, gitu. Harus pada Allah, ya. Pada Allah, betul. Ya. Jadi arahnya itu kepada Allah, bukan kepada amal ataupun hasil. Benar. Sudah, titik. Satu titik itu, sudah. Itu kesimpulannya di situ. Terus namanya betul. apa? Nah, pertanyaannya ini, saya masih belum puas, Ustadz. Ya. Karena ya kalau Rasulullah kan selama perjalanannya dibimbing oleh Malaikat Jibril. Iya. Tentunya saya terlalu jauh untuk berharap seperti itu. Iya. Nah, ada suatu pengertian bahwa ilmu itu harus ada gurunya. Iya. Nah, kalau memang harus ada gurunya, bisakah Ustadz membantu saya untuk mempertemukan dengan mursyid? Kemana saya harus mencari mursyid? Nah, itu Ustadz. Yang sekarang masih jadi inian hati saya adalah saya ingin doa saya itu saya ingin dipertemukan oleh seorang mursyid supaya saya bisa membimbing ke arah Allah tersebut tanpa ada keraguan dan kesalahan. Saya kira begitu aja Pak Ustadz.
Terima kasih untuk waktunya pada teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Ini cerita pribadi, kesimpulannya sudah benar, tinggal follow up dari kesimpulan. Hidup Mas sebetulnya apapun gerak-gerik kita 24 jam, sejatinya kuncinya di penyelarasan lurusnya hati, rasa berarti pikiran, berarti kesadaran, lurus sama-sama menuju kepada Al-Khaliq. Kalau hati ini sudah nggak ada rasa apapun, berarti lurus ke Khaliq. Kalau akal pikiran sudah dengan kesadarannya lurus ke Al-Khaliq, berarti nggak ada pikiran macam-macam. Keduanya sudah lurus ke Khaliq, itu berarti sudah sujud. Hati sama pikiran sudah sujud. Kalau sudah sujud berarti sudah matching. Kalau sudah matching, itulah yang disebut hati yang bersih. Matchingnya ini teman-teman. Tapi setan ganggu terus tadi sini nanti. Pikiran yang mau macam-macam dengan aneka bayang-bayang terus ganggu terus tah. Hati juga dengan aneka rasa yang kotor-kotor nanti ganggu tah. Tapi itu proses. Jadi kesimpulan tadi sudah benar. Nah, kemudian pertanyaan, apakah untuk mencapai satu puncak spiritual, terutama mencapai kesuhutan kepada Allah, kewusulan pada Allah, kemarifatan pada Allah, itu harus dengan guru. Kalau kita lihat banyak sejarah di dunia ini sebetulnya ada yang nggak pakai guru sampai Allah ada. Ya, banyak juga. Ya, itu Mas Saputro ya. Kalau Nabi ada malaikat Jibril. Sekarang saya tanya, ini saya canda ya, karena teman-teman kan belum paham. Emang kalau Nabi sampai Allah dengan malaikat Jibril, kalau diri kita sampai Allah lewat siapa? Tolong dijawab. Ayo, biar nggak banget pada Allahnya. Nabi sampai Allah karena ada malaikat Jibril, ya toh? Secara syariat. Nah, kalau diri kita nih belajar tauhid begini, kemudian nanti diberi amalan-amalan dan kemudian umpama, mudah-mudahan oleh Allah diperkenankan sampai Allah, itu siapa di situ? Malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril dikira pada Nabi Muhammad saja? Ya tidak dong. Ke semua ya. Malaikat Jibril masih kerja aktif ke semua anak manusia. Yang mengilhamkan hatimu jadi kamu orang baik, entengan beribadah itu di situ siapa? Karena kita pahamnya wahyu itu mesti harus Al-Quran kan gitu tah. Kalau Al-Quran untuk Nabi kita. Tapi substansi dari wahyu itu apa? Lurusnya hatimu, pikiranmu, perbuatan dohir batinmu kepada Allah. Begitu tah? Allah. Nah, di situ siapa? Di situ siapa yang berperan? Malaikat Jibril. Gitu loh teman-teman. Oke. Dah. Jadi jangan dikira kalau Nabi ada malaikat Jibril, lah kita malaikatnya siapa? Ayo, kalau Nabi ada siapa? Ada setan. Ya kita ada setan sama. Ya, oke, sama. Hanya nanti tensinya yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda tergantung seseorang ini kuatnya di hadapan Allah seberapa. Itu juga permainan Allah sejatinya. Oke ya. Nah, kalau soal mursyid, Mas Saputro, mursyid itu kan cocok-cocokan tah. Ya, cocok-cocokan. Hatimu punya rasa, punya kesadaran. Ya toh? Kalau yang para murid-murid YouTube itu cari aja sebanyak mungkin, nanti hatimu cenderung ke, pasti hatimu punya ek kok. Oh ini gini. Pasti dituntun oleh Allah di situ. Dirimu sudah tidak akan terkamuflase oleh apa? Mungkin begini, ini mungkin nih. Teman-teman ketemu orang langsung atau di YouTube, kelihatannya kok ngomong nggak pakai baju. Badan atasnya kelihatan, nggak pakai kopiah, pakai celana doang. Tapi dia menyampaikan ilmu ketuhanan kok, loh, ini luar biasa ini, ek-eknya. Loh, pasti hatimu ngomong di situ. Dirimu sudah nggak terkecoh dengan fisik orang tadi. Loh, ini yang diomong bukan sesuatu yang main-main nih. Hatimu pasti mengenali itu. Pikiranmu yang dalam mengenali ini yang saya cari. Pasti hatimu akan punya pengenalan-pengenalan begitu. Jadi orang yang sudah tajam melihat orang sudah nggak dari baju. Oke? Sudah baju itu nggak dilihat. Kalau umumnya orang kan masih lihat baju. Iya toh? Iya apa enggak? Nih umpama kayak saya begini nih. Sesekali saya kopiah saya copot,
Kalau saya nggak pakai baju ngajar di sini, lari semua loh seruangan ini. Iya, karena dirimu nggak paham Allah. Iya, padahal Allah mau nguji. Apa yang kamu lihat ternyata masih cetek. Tapi enggak. Tapi nanti ada orang begitu, teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati dengan permainan Allah dalam hidup ini. Allah juga banyak membungkus para orang-orang yang hebat dengan bungkus zahir yang murahan. Ngerti maksud saya? Orangnya mutiara, hatinya, pikirannya mutiara. Tapi bungkus zahirnya murahan. Ngerti maksud saya? Ini rahasia tingkat tinggi ini. Bungkus zahirnya murahan. Ngerti maksud saya? Ya. Mudah-mudahan paham apa yang saya maksud. Allah sering menyembunyikan orang-orang terhebatnya dengan cara seperti itu. Waliullah. Sehingga orang-orang tidak bisa mengenali kalau dia orang yang hebat di hadapan Allah. Karena umumnya dirimu menganggap orang hebat kalau pakaiannya rapi, disetrika, kan begitu toh? Hukum manusia? Itu mah mudah dikibulin itu. Hatimu masih cetek itu, belum ada apa-apanya. Nah, orang yang sudah tajam, ini bukan omongan sembarangan nih. Ya udah paham dia. Ini omongan dari dalam ini, dalam sekali ini. Pasti akan dia cari orang itu. Begitulah. Atau mungkin mohon maaf nih, ngomongannya kok kuwasar. Kuwasar mungkin di mata orang agak jelek-jelek. Padahal hatinya mutiara, luar biasa hubungannya dengan Allah. Dirimu sebetulnya dikamuflase dengan permainan dohir saja. Bisa seperti itu. Maka kalau melihat orang hati-hati. Jangan penampilannya. Penampilan, wow, pakai sorban, pakai jubah. Ya gitu mah mudah. Sorban jubah bisa beli di pasar kok. 300.000 penampilan sudah meyakinkan. Ya Bang. Ya mau ngajar pakai sorban yang udeng-udeng yang tinggi, kemudian pakai jubah, ya itu tambah. Setan mudah memainkan hal-hal yang begitu itu, teman-teman. Maka Allah tidak sedikit pakai strategi orang-orang terbaiknya dibalut dengan kesederhanaan. Oke, mengerti? Nah, ini bahasa tingkat tinggi ini, mudah-mudahan paham ya. Ya, itu Pak Saputra ya. Saya hanya menyarankan pasti hatimu bisa mengenali dari banyak orang yang kamu kenal. Itu saja bahasa tingkat tingginya. Ya, oke. Ada lagi satu pertanyaan? Saya Ustaz, izin saya Ustaz. Pak Yai tadi. Ya, silakan. Mas Aris, silakan. Mas Aris dulu ya. Monggo Mas Aris. Saya mengenai bahasan materi hari ini, saya masih agak perlu diperdalam mengenai makhluk, kholik dan ruh tadi ada di mana. Kalau kita dulu waktu berumur masih di perut ibu ya, sampai umur 4 bulan baru ditiupkan ruh oleh Allah. Benar. Dan kata ibu, pengalaman ibu yang hamil mulai saat itulah perut mulai terasa duk-duk gitu ya. Iya, artinya makhluk itu jadilah hidup gitu ya. Iya. Nah, di bahasan sekarang ini kok yang disebut makhluk itu kok jasad kita. Artinya jiwa kita tadi tidak disebut makhluk. Terus jiwa kita disebut apa? Pakai itu. Ya. Terus yang kedua, yang kedua saya ingat dengan Nur Muhammad ya. Nur Muhammad itu apakah Nur Muhammad ini ruh yang ditiupkan ke Nabi Muhammad? Terus ini hubungannya dengan kita apa ini, Pak Yai? Ya, oke. Itu Pak Yai, terima kasih. Ya, oke. Nur Muhammad itu nama ya, Mas Haris, nama makhluknya Allah pertama yang menjadi pancaran nurullah, nurnya Allah. Makhluk pertama itu namanya Nur Muhammad. Oke, tempatnya di alam arwah, alam ruh. Nah, dari Nur Muhammad ini kita imani saja karena hadisnya bilang begitu. Nah, dari Nur Muhammad ini dibuatlah seluruh ruh di alam semesta ini. Termasuk ruh para nabi, rasul, kita, ruh semualah. Bahkan dicetaklah alam semesta ini terbuat dari makhluk yang pertama yang bernama Nur Muhammad itu. Maka hadisnya berbunyi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Maksudnya kalau bukan karena engkau ya Muhammad, dalam konteks ini Nur Muhammad, nanti dalam kenabian nanti Nabi kita Muhammad, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, saya nggak akan membuat alam semesta ini. Apa artinya? Alam semesta ini dibuat dari pancaran makhluknya Allah yang pertama,
Ya, namanya Nur Muhammad. Lah, Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Kesimpulan singkatnya, sejatinya alam semesta ini dibuat dari pancaran Nurullah yang Nur Muhammad itu. Nah, setelah jadi makhluk, bagaimana Nur Muhammad ini bisa ngadep kepada Nurullah yang bersumber dari Zatullah tadi. Bisa menghadap kepada Zatullah. Dalam konteks kita, Nur Muhammad adalah, teman-teman, diyakini oleh para arifin, instrumen terinti dari ruh kita. Instrumen terinti dari ruh kita itu ada namanya Nur Muhammad. Lah, Nur Muhammad kemudian lebih inti lagi namanya Nurullah. Lah, maka Nur Muhammad paling mendekati Nurullah. Karena Nurullah pancaran dari Zatullah. Maka puncak spiritual apapun siapapun kalau ingin sampai kepada Allah harus sampai kepada Nur Muhammad ini. Di alam hati pikirnya, di alam ruhnya, bagian terdalam dari roh, rohnya roh namanya, hatinya hati, tempatnya sir. Inilah yang paling dekat dengan Allah untuk mendapat ketajaman rasa spiritual. Ini kalau udah sampai sini, oh ya, excellent teman-teman. Semua hal yang bersifat 24 jam, excellent semua. Menjadi ibadah semua. Jadi waktu itu sudah rasa ini Allah terus, sadar Allah terus. Itu nanti intinya ke sana. Jadi kalau kita mau sempurna spiritual kita, harus masuk ke zona Nur Muhammad. Nur Muhammad langsung klik ke Allah. Itu disitulah nanti tempat kesucian rasa manusia. Tempat puncak kesadaran terdalam dari akal pikiran di situ. Tapi tentunya butuh ilmu, butuh amal, butuh istiqomah. Gitu loh. Bisa. Oke. Kalau jalan di mana-mana banyak, tapi cepat tidaknya ya nanti ya Allah juga, nanti ending-endingnya Allah juga, gitu loh. Ya, sehingga kita nggak boleh merendahkan orang, merendahkan siapapun nggak boleh, ya. Oke, dah. Kemudian apa tadi? Makhluk itu dimensi zahir. Jiwa ya, kenapa bukan dimensi makhluk? Ya. Ya, ini sekedar klasifikasi secara umum biar kita ngerti. Karena teman-teman, jiwa, roh, akal, hati itu dia satu paket. Dia satu paket dia. Oke, jiwa, roh, akal, hati itu nggak bisa dipisah-pisah loh, teman-teman. Dia sifatnya gaib. Oke, kalau agama menyebut hati. Tadi sinyalnya jelek tadi. Ya, kenapa? Sinyalnya tadi terputus-putus, Pak. Ya, sekarang sudah. Sekarang sudah tidak. Sekarang sudah. Ya, mohon bisa diulang yang begini. tadi. Bicara apa namanya? Di mana yang makhluk? Nah, tadi kan saya mana yang makhluk? Yang makhluk yang ini, yang kholik yang ini. Kemudian rasa kalau cenderung ke makhluk itu lale, kalau rasa cenderung ke kholik itulah artinya ruhiyah spiritual. Itulah kebaikan sejati menurut agama, menurut Allah. Ya, dah. Pertanyaannya, kenapa jiwa nggak pernah diomong? Kan begitu toh? Nah, ini untuk teman-teman biar punya sikap. Oh, bahwa makhluk itu ini loh. Khalik itu ini loh. Sehingga teman-teman bisa memposisikan rasa dan kesadaran dengan benar. Itu maksud saya di situ. Kalau teman-teman nggak diterangkan dengan begini, bisa bahaya sekali ini. Pelajaran ini sangat bahaya kalau tidak didudukkan dengan jelas. Nah, di mana posisi jiwa, hati, pikir, roh, teman-teman, jiwa, sukmo, nyowo, kalau orang Jawa bilang nyawa, jiwa, akal, hati, itu sifatnya gaib dalam sistem roh itu. Nggak bisa dipretelin satu-satu. Dia sifatnya sistem. Akal tanpa hati tidak bisa. Hati tanpa akal tidak bisa. Oke? Hati, akal tidak ada roh. Nggak akan ada hati dan akal. Oke. Bisa dimengerti? Nah, nanti akan ada kajian lebih dalam ke berikutnya. Apa itu yang dimaksud sukmo? Mana itu roh? Nanti akan dibahas lebih jauh. Mana yang diyakini ruh itu para arifin yang mana? Mana sukmo itu? Nah, nanti ada kajian-kajian lebih jauh. Tapi paling tidak dari tadi teman-teman punya modal memilah-milah. Oh, posisi ini makhluk ya, berarti yang dibuat baik fisiklinya maupun amalnya.
Physically dan amal bersumber dari kholik. Oh, berarti hubungan makhluk dan kholik seperti itu. Yang penting teman-teman duduknya di sini paham, ngerti, memasukkan alam rasa, sadar, jadi sudah. Mengerti? Ya. Paham maksud saya? Iya, iya. Ya, nanti ada kajian lebih dalam lagi. Di sini teman-teman duduknya di sini benar paham, ngerti aja. Arahnya ini sudah sangat membantu keseharian teman-teman untuk menjadikan semua waktunya menjadi ta'abbud, ibadah kepada Allah. Sehingga hati pikirannya selalu bisa sampai Allah dengan semua aktivitas masing-masing. Oke, waktu kita udah habis. Nanti yang belum ada kesempatan bertanya, yang akan datang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, teman-teman ya. Ya, cukup sekian. Selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.